Kiai Haji Hashim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, memotivasi umat Islam untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dari penjajah. Demikian pula Kiai Haji Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah membangun kesadaran pendidikan dan kemandirian umat yang menjadi modal perjuangan bangsa. Mereka mengajarkan kepada kita bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari kebodohan, kemiskinan, dan kerusakan moral. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah, kemerdekaan yang telah menganugerahkan kepada kita bukan hanya kebebasan dari penjajahan fisik, tetapi juga amanah besar untuk membangun kehidupan berbangsa yang berdaulat. Kemerdekaan itu akan bermakna bila kita mengisinya dengan nilai-nilai Islam yang mulia, yang akan menjadi fondasi pokok bagi bangsa kita. Setidaknya ada 4 pilar. Yang pertama itu adalah keadilan. Keadilan adalah ia menopang sebuah negara. Tanpa keadilan, kekacauan akan merajalela dan masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. 'Adilu huwa aqrabu lit-taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong aku untuk berlaku tidak adil. Berlaku adilah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Ayat ini menegaskan bahwa adil harus ditegakkan tanpa pandang bulu, baik kepada kerabat dekat maupun lawan, baik terhadap rakyat kecil maupun pejabat. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab pernah memutuskan perkara yang melibatkan anaknya sendiri, dan beliau telah menjatuhkan hukuman sesuai hukum Allah tanpa membeda-bedakan. Kemerdekaan akan sia-sia jika hukum dipermainkan. Maka mari kita mulai menegakkan keadilan dari diri sendiri, jujur dalam bekerja, amanah dalam bertanggung jawab, dan adil dalam bersikap kepada siapapun. Yang kedua, persaudaraan dan persatuan. Rasulullah SAW bersabda yang artinya kerumpamaan orang-orang beriman dalam saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi adalah seperti satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh itu merasakan sakit. Hadis riwayat Muslim. Persatuan adalah kunci tegaknya sebuah bangsa. Perpecahan adalah pintu masuk kehancuran. Para pejuang kemerdekaan tidak memahami hal ini. Mereka tidak melihat perbedaan suku, bahasa, dan golongan. Yang mereka lihat adalah satu tujuan, meraih kemerdekaan. Maka setelah merdeka, jangan biarkan perbedaan menjadi tujuan yang memisahkan kita. Jadilah perbedaan sebagai kekuatan untuk saling membantu. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Yang ketiga,
dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Surah Al-Baqarah ayat 38. Musyawarah bukan hanya untuk para pemimpin, tetapi juga untuk setiap lingkungan kehidupan, keluarga, masyarakat, bahkan organisasi. Dengan musyawarah keputusan diambil secara bijak, tidak tergesa-gesa, dan mengutamakan kemaslahatan bersama. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, bahwa perkara yang beliau sudah punya pendapat tetap dimusyawarahkan dengan para sahabat, seperti strategi perang. Hal ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah wujud rendah hati dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, tanggung jawab. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemimpin negara akan dimintai pertanggungjawaban atas wakilnya, kepala keluarga atas keluarganya, guru atas muridnya, dan bahkan setiap individu akan dimintai pertanggungjawaban atas diri sendiri. Kemerdekaan memberi kita kebebasan bertindak, tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Tanpa tanggung jawab, kemerdekaan akan berubah menjadi kesenangan. Jika empat nilai ini, keadilan, persaudaraan, musyawarah, dan tanggung jawab, tertanam dalam diri kita dan pemimpin kita, maka kemerdekaan yang Allah berikan akan menjadi berkah. Sebaliknya, jika nilai-nilai ini kita abaikan, kemerdekaan akan kehilangan makna dan bangsa kita akan mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Demikian pula yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk menjadi seorang muslim yang merdeka dan dapat menunjukkan dengan nilai-nilai keislaman. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa menebarkan kebaikan dan manfaat bagi sesama dan mendapat keridhaan darinya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Di akhir khutbah ini, marilah kita melantunkan doa. Lantunkan doa yang tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hamba yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahannya kepada kita semua. Semoga Allah menguatkan iman dan takwa kita, mempermudah segala urusan kita, serta menjadi